Baik. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa ternyata graf itu bisa dipakai untuk mewarnai peta ya. Yang implementasinya, sebentar, ini feedback nih. Yang implementasi, oh, saya agak mantul ya. Oke, boleh di-mute dulu semuanya supaya nggak mantul. Nanti kalau mau mau tanya baru dilepaskan ya. Baik, nah jadi kita review sebentar pertemuan minggu lalu. Bahwa graf itu selain bisa kita gunakan untuk membuat peta gitu ya, walaupun implementasinya tidak sekedar peta, tetapi bisa misalnya untuk apa namanya merancang jaringan supaya misalnya kalau jarak terdekat itu ja- eh, dalam sebuah wilayah di jarak tertentu kita bisa menggunakan frekuensi yang sama atau misalnya untuk ada beberapa beberapa zat yang boleh ditempatkan seruang atau tidak gitu ya. Kemudian bisa dibuat untuk penjadwalan gitu. Jadi sebetulnya implementasinya banyak banget. Nah, hari ini kita akan menggunakan graf untuk mencari lintasan terpendek atau implementasi yang lain seperti lintasan Hamilton atau lintasan Euler gitu ya. Ini seperti di awal perkuliahan graf kita. Dulu awal-awalnya kenapa teori graf itu ditemukan? Kalau kalian ingat, saya pernah menyinggung ada Profesor Euler yang dia berdiri di atas jembatan, di mana dari jembatan itu bisa kelihatan, oh ternyata jembatan ini menghubungkan dua daerah. Nah, di sebelah sana ada jembatan yang lain. Lalu dia membayangkan, bisa nggak ya kalau saya dari tempat saya berdiri, kemudian menyeberang jembatan itu, lalu ke daratan yang lain dengan melewati jembatan yang lain, nanti akan kembali ke tempat sini, tapi dengan syarat semua jembatan yang ada di situ di itu jembatannya ada 7 kebetulan, oh sorry 5, kemudian ada beberapa daratan gitu. Nah dia bisa kembali ke tempat semula dengan hanya melewati jembatannya itu tepat satu kali. Namanya lintasan Euler. Nah akan kita bahas hari ini. Ya, yang pertama Euler, nanti ada selain Euler itu ada sirkuit. Kita lihat pengertiannya dulu ya. Lintasan Euler itu adalah lintasan yang melalui setiap garis atau setiap sisi di dalam sebuah graf tepat satu kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh tidak ada yang dilewati. Jadi semuanya itu terlewati dan tepat satu kali. Itu namanya lintasan Euler. Jadi semua garis sudah dilewati ini dan tepat satu kali. Titiknya tidak harus ya. Jadi ini penekanannya di garisnya. Nah, kalau misalnya titik awal dan titik akhir ketika kita sudah melewati lintasan garis-garis yang ada di dalam graf itu tepat satu kali dan ternyata kok dia kembali ke tempat semula, maka lintasan itu disebut sirkuit. Jadi sirkuit itu adalah lintasan yang titik awal dengan titik akhirnya sama, gitu ya. Jadi sama-sama Euler, tapi bedanya lintasan dengan sirkuit itu kalau lintasan titik awal dan titik akhirnya tidak sama. Misalnya awalnya dari A nanti bisa berakhir di Z misalnya gitu atau di F gitu ya. Nah, kalau sirkuit itu dia berangkat dari A ya nanti kembali lagi ke A gitu. Nah, lalu kalau sebuah graf itu mengandung lintasan Euler, maka kita sebut dia graf Euler atau Eulerian graph gitu ya. Jadi kalau ada lintasan saja di dalam graf itu maka grafnya graf Euler. Tetapi kalau ada sirkuit, maka kita sebut dia full Euler. Jadi, sorry, kalau ada sirkuit Euler, maka kita sebut dia graf Euler. Tapi kalau hanya lintasan, nggak sirkuit ya, jadi tidak kembali ke titik semula, maka kita sebut dia semi Euler. Jadi separuh Euler gitu. Ya, kalau kalau ada sirkuit, maka kita sebut dia Euler. Kita coba lihat contohnya. Ini salah satu contoh graf yang berisi 4 titik dengan 6 garis. Nah, sekarang kita mau buat lintasan nih, yang melalui semua garis ya. Jadi semua garis di situ ada 6 garis itu dilewati semua. Jadi kita buat gambarnya dulu, titik-titiknya
gambarkan dulu. Nah, katakanlah kita mulai dari titik P. Sebetulnya titiknya boleh lewat sembarang ya. Pokoknya kita bisa melewati semua titik, semua garis. Karena boleh saja nanti apa namanya ada titik yang tidak terlewati. Tapi mungkin nggak sebuah graf yang kita lalui semua garisnya ada titik yang tidak terlewati gitu. Nah, kalau misalnya grafnya terhubung, pasti kalau kita melalui garis semua ya berarti titiknya akan ikut terlalui gitu ya. Karena kan tidak ada garis berdiri tanpa titik. Kalau kita melewati garis itu ya pasti titiknya akan kelewatan gitu ya. Baik, saya mulai dari P. Lalu dari P kita bisa ke S dulu, satu lintasan. Lalu dilanjutkan ke Q, dua. Lalu lanjutkan dari Q ke T, tiga. Ini ke S lagi, boleh ya dikunjungi 2 kali. Kemudian sudah 4 garis. Kita lanjutkan ke R, 5 garis. Kemudian ke P, 6. Pas ya, sudah 6 garis kita lalui semua. Nah, ini yang disebut dengan sirkuit Euler. Kenapa? Karena kita berangkat dari P dan berakhir di P. Itu namanya graf ini graf Euler. Nah, kalau contoh lintasannya, misalnya ditambah 1 garis nih sini. Jadi ada ketambahan 1 garis yang menghubungkan P dan Q. Masih sama, kita coba dari titik P, lalu ke S, Q, kemudian ke T, balik lagi ke S, lanjutkan ke R, kemudian ke P, dan ke Q. Gitu ya. Nah, ini ada 7 garis yang harus dilewati, dan semuanya kelewatan. Semuanya terlewati. Tapi titik berangkat P, titik akhirnya di Q. Nah, ini yang disebut dengan lintasan Euler, bukan sirkuit ya, karena nggak nutup gitu. Jadi berangkat dan akhirnya beda. Nah, graf yang berisi lintasan Euler seperti ini disebut semi Euler. Jadi separuh Euler gitu ya. Oke, kira-kira itu yang dimaksud dengan graf Euler. Jadi graf Euler adalah graf yang berisi sirkuit Euler. Kalau hanya berisi lintasan, kenapa saya bilang hanya? Karena tidak kembali ke titik semula gitu ya. Lintasannya ada, cuma dia nggak kembali ke titik semula. Nah, itu disebut graf semi Euler. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifatnya ya. Sebuah graf, jadi graf G itu disebut graf Euler, artinya dia punya sirkuit ya. Itu jika berlaku bolak-balik, setiap titik di dalam graf itu berdegri genap. Jadi kalau ada satu saja yang ganjil, maka sirkuitnya nggak bisa terbentuk. Atau kita tidak bisa melewati semua garis itu tepat 1 kali kalau ada satu titik yang berderajat ganjil. Tidak bisa terbentuk sirkuit. Coba kita cek ya. Nih, yang sirkuit. Nah, ini sirkuit ya. Kita lihat degrinya di sini 2. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 4. Jadi setiap titiknya derajatnya genap. Maka jadi sebelum kita melakukan ngetes nih, ini bisa nggak ya? Kita cek gitu, saya dari sini ke sini, itu kan nanti banyak banget lama. Nah, itu dicek aja degrinya dulu. Oh, degrinya ada satu yang ganjil, lah nggak bisa nih gitu ya. Kalau, oh semuanya genap, oh oke, ini bisa kita bentuk sirkuit. Baru deh kita coba, kalau dari sini ke sini, terus kemana gitu ya. Oke, itu sifat pertama. Sifat kedua, graf G merupakan semi Euler, artinya dia punya lintasan Euler ya, jika kalau di dalam graf itu ada 2 titik yang berdegri ganjil, sisanya genap semua. Jadi kalau ada 2 yang ganjil, itu sisanya bisa kita tulis, kita sebut dengan semi Euler. Nah, jadi kita bisa melakukan perjalanan untuk melewati setiap garisnya itu sekali, tetapi titik berangkat dengan titik akhir tidak harus sama. Nah, itu syaratnya harus 2. Kalau kalian pernah melihat YouTube, itu ada orang yang dia membuat grafik, bisa nggak kita melewati semua garisnya tepat 1 kali. Nah, itu sebetulnya persoalan Euler. Kalian coba cek, kalau total degrinya genap, maka kita bisa membuat Euler. Apakah itu lintasan atau sirkuit ya. Tapi yang jelas kita bisa melewati garis-garis itu, menggambarkannya tepat 1 kali. Nah, nanti dicek lagi.
eh, ada dua yang ganjil nggak? Nah, dua yang ganjil itu kita pakai sebagai titik berangkat dan titik akhir. Kayak gini nih. Ini 3, 3, 4, 2, 2. Oh, ada dua yang ganjil kan? Berarti kita bisa gambarkan semua garis ini tepat satu kali, nggak ada yang diulang. Gitu. Nah, kita bisa berangkat dari P atau dari Q. Kalau kita berangkatnya dari genap, nggak akan bisa. Pasti nanti ada garis yang kelewat dua kali. Gitu. Nah, jadi kalian memilihnya dari degree ganjil ya untuk memulai perjalanan itu. Gitu. Itu sifat kedua. Nah, sifat ketiga adalah sebuah graf G berarah, kali ini ada arahnya, itu merupakan graf Euler, artinya ada sirkuit ya, jika setiap titik pada graf itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Karena kalau kita mau membuat sirkuit Euler, berarti kan semua titiknya itu harus berdegri genap. Nah, derajat masuknya sama derajat keluarnya harus sama. Kalau masuk 2 ya berarti keluar 2. Karena ini bicara graf berarah kan ada panahnya tuh. Walaupun genap, tapi misalnya masuk 1 keluar 3. Itu nggak bisa kita bikin Euler. Jadi keluarnya dan masuknya harus sama. Masuk 1 keluar 1, masuk 2 keluar 2. Gitu ya. Sementara kalau lintasan Euler, jadi ini sirkuit, ini lintasan, ini sirkuit, ini lintasan. Tapi yang ini grafnya tidak berarah, yang dua atas. Kalau yang dua bawah grafnya berarah ya. Nah, kalau berarah untuk graf Euler, artinya ada sirkuit, kita ngeceknya bahwa di setiap titik itu degree masuk sama degree keluar sama. Nah, kalau yang lintasan Euler atau graf semi Euler bagaimana sifatnya? Graf itu akan disebut graf semi Euler kalau setiap titik yang ada di graf tersebut itu derajat masuk dan derajat keluarnya sama, kecuali dua titik yang ganjil. Kan kalau graf semi Euler ada dua titik yang derajatnya ganjil ya. Nah, kalau derajatnya ganjil itu, maka titik untuk masuk itu adalah derajat keluarnya lebih besar daripada derajat masuk. Selisih satu. Jadi misalnya masuk 1 keluar 2, gitu ya. Kemudian yang titik akhirnya itu derajat masuknya yang lebih besar, masuk 2 keluar 1. Gitu. Jadi misalnya contohnya gini, oh ini Hamilton. Ini nggak ada panahnya sih. Nah, contohnya setelah dilalui ini kan jadi kayak graf berarah kan ya. Kita lihat, ini P kan titik masuk nih. Pada titik masuk kan degree-nya 3. Yang keluar 2, yang masuk 1. Gitu. Tapi pas di titik akhir, di case ini, derajatnya 3, yaitu masuk 2, keluar 1. Gitu ya. Jadi untuk graf berarah itu titik-titik yang lain degree masuknya dan keluar sama, kecuali dua titik yang ganjil, titik awalnya masuk 1, titiknya degree-nya selisih 1 untuk derajat keluar dan masuk. Lebih banyak yang keluar untuk yang titik pertama. Untuk yang titik akhir lebih banyak yang masuk. Gitu ya. Misalnya degree-nya 7 ya berarti 4 sama 3. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk Euler? Jadi kalau kita punya graf dan kita mau membuat permasalahan, bisa nggak sih kita melalui setiap garis di dalam graf itu tepat satu kali, berarti ini persoalan Euler. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk Euler, kita lanjutkan dengan Hamilton. Nah, kalau Hamilton ini beda kasus. Kalau Hamilton bukan garisnya yang dilalui tepat satu kali, tapi titiknya. Jadi, lintasan Hamilton di dalam sebuah graf itu adalah lintasan yang melalui setiap titik di dalam graf itu tepat satu kali. Artinya, yang dilalui, yang harus terjangkau semuanya itu adalah titik. Nah, nanti berarti kemungkinan ada garis yang tidak terjangkau, gitu ya. Jadi, kalau lintasannya itu dibuat dengan titik awal dan titik akhir sama, berarti kita sebut dia sirkuit. Sama ya kayak Euler tadi. Jadi sirkuit itu lintasan tertutup karena titik awal dan titik akhir sama.
Oke. Nah, graf yang mengandung sirkuit Hamilton, kita sebut dia graf Hamilton. Kalau hanya mengandung lintasan, kita sebut dia graf semi Hamilton. Gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Diketahui graf seperti ini, 4 titik dengan 4 garis ya, seperti ini. Kita mau lihat lintasannya, apakah semua titik P, Q, R, T itu bisa kita lewati. Kita gambarkan dulu semua titiknya. Lalu kita mulai dari titik T. Kita berangkat ke R, lalu ke P, kemudian ke Q. Selesai. Semua titiknya sudah kita kunjungi. Gitu ya. Tapi ada garis yang tidak dilalui. Garis PQ tidak dilalui. Jadi boleh saja begitu. Jadi semua titik dikunjungi, bukan garisnya. Kalau yang garis berarti persoalannya Euler. Gitu ya. Kalau Hamilton itu semua titik yang dikunjungi. Nah, jadi ini persoalan semi Hamilton. Karena berangkat dari T, terakhirnya di Q. Gitu ya. Sekarang kita coba contoh untuk graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Kita punya graf dengan 4 titik dan 5 garis. Kita coba gambarkan PQRT. Kita mulai dari P, lalu kita pergi ke Q, lanjutkan ke T, kembali ke R, sudah dikunjungi semua, lalu ke P. Gak apa-apa, ini tepat satu kali balik ya, tapi ya. Nah, ini yang disebut dengan graf Hamilton. Jadi ada titik awal dan titik akhir sama. Ini namanya graf Hamilton, berarti terdapat sirkuit Hamilton di dalamnya. Gitu ya. Jadi, loh kok ada titik yang dikunjungi 2 kali, Bu? Ya, khusus untuk titik berangkat dan titik akhir. Itu apa namanya? Kita kunjungi karena untuk membuat sirkuit berarti kan titiknya harus ada satu yang dikunjungi 2 kali. Satu titik tok tapi ya. Tapi misalnya nanti kita ada kasus yang ada satu titik yang dikunjungi lebih dari satu, ya boleh saja. Nggak boleh ya satu. Sorry, satu. Oke, kita lihat sifatnya. Beberapa hal tentang graf Hamilton yang perlu kita ketahui. Yang pertama, setiap graf lengkap itu pasti graf Hamilton. Graf lengkap itu adalah graf yang dari setiap titik itu ada garis ke semua titik yang lain. Jadi contohnya, misalnya coba saya punya contoh di sini enggak? Enggak ada. Oke. Contoh graf lengkap ya. Graf lengkap itu misalnya kalau kita punya graf yang berisi 3 titik, ya berarti begini. Karena degrinya pasti N-1 ya. Kalau titiknya 3 berarti setiap titik itu punya garis 2 ke semua titik yang lain kecuali dirinya kan gitu ya. Nah, ini graf Hamilton. Graf lengkap, maaf. Lalu kalau apa namanya? Titik 4 berarti kan begini nih. Nah, setiap titik degrinya 3 karena titiknya 4. Gitu ya. Setiap titik ada garis ke tetangganya. Demikian juga kalau kita punya 5 titik. Nih, sini ada. Pasti nanti degrinya masing-masing 4. 4, 4, 4, 4, 4. Ya, itu yang disebut dengan graf lengkap. Nah, setiap graf lengkap, ini pasti Hamilton. Kita bisa mengunjungi semua titik di sana tepat satu kali. Karena dari satu titik ke titik yang lain itu ada jalan. Jadi kita pasti akan bisa mengunjungi semua titik. Gitu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, pada sebuah graf lengkap G dengan N simpul, N titik, yang N-nya lebih minimal 3, itu akan terdapat N-1 faktorial dibagi 2. Setengah kali N-1 faktorial sirkuit Hamilton. Kita coba ya, misalnya nih, kita pakai yang 4 titik aja. Kalau simpulnya 4, berarti nanti akan ada 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 dibagi 2. Ada 3 sirkuit Hamilton. Contoh ya, kalau kayak gini, sirkuit Hamiltonnya yang pertama nih, kan kita
mengunjungi semua titik dengan kembali ke titik semula ya. Begini, 1, 2, 3, 4. Tuh sirkuit Hamilton yang pertama. Sirkuit Hamilton yang kedua kita coba lagi. Dari sini ke sini oh sorry. Oh bisa ya. Kemudian ke sini. Oh sama nih. Oh ya. No, ini sama. Yang lain misalnya sini, 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 sini tuh ya. Dari sini kembali ke titik yang lain. Tapi kan jalannya beda tuh. Lagi misalnya dari sini, mana lagi ya? Gini, 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 gini. Itu beda lagi ya. Dari sini ke sini, 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 sini. Gitu. Jadi terdapat n-1 faktorial per 2 sirkuit Hamilton. Ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga pada sebuah graf lengkap G ini dengan n simpul di mana n-nya lebih besar dari 3 dan ganjil jadi 3, 5, 7 dan seterusnya akan ada n-1 per 2 sirkuit yang saling lepas. Jadi tidak ada sisi-sisi yang bersisian. Kalau n-nya genap maka akan ada n-1 sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ya, nanti dicoba dicari ya. Baik. Tapi kita akan lanjutkan dengan aplikasi sirkuit Hamilton dan sirkuit Euler. Nah, aplikasinya, implementasinya yang terkenal itu adalah yang pertama persoalan perjalanan pedagang atau TSP. Kasus ini terkenal sekali. Kemudian yang kedua ada persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem. Lalu yang ketiga adalah lintasan terpendek. Kita gunakan Dijkstra untuk mencari lintasan terpendek. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah traveling salesman problem. Ini masalah apa sih? Jadi kasus ini itu diilhami oleh masalah seorang salesman yang dia harus menawarkan dagangannya untuk mengunjungi sejumlah kota. Biasanya kan kalau seorang marketing itu pergi menjajakan, memasarkan produknya kan dia dikasih uang saku gitu ya. Nah nanti uang sakunya kan dia sudah ditarget nih. Kamu harus mengunjungi misalnya 10 kota dengan SPJ sekian. Nah dari satu kota ke kota yang lain itu kan ada jalannya kan dan lebih dari satu kan alternatifnya. Misalnya kita mau ke Purwokerto kan bisa lewat mana tuh namanya Purworejo atau bisa lewat Cilacap gitu ya. Atau misalnya kita mau ke Surabaya, bisa lewat Pantura, bisa juga lewat Solo gitu. Nah, si salesman ini harus mendesain rutenya supaya ongkosnya itu minimal. Jadi ongkosnya sesedikit mungkin. Paling tidak ya dia tidak naga nombok gitu. Nah, TSP itu kasusnya seperti itu. Jadi persoalannya adalah nanti diberikan beberapa kota, lalu jarak itu angka atau bobot yang ada di dalam garis. Nah, kemudian dia harus menawarkan produknya dan mengunjungi setiap kota itu tepat 1 kali. Supaya nggak boros. Kalau ada kota yang dikunjungi 2 kali lah, dia kan berarti bisa bisa boros kan? Seharusnya uang itu tidak dikeluarkan untuk uang kembali, ini jadi kembali nih, gitu. Dan dia harus kembali ke kota Semarang misalnya. Berangkat dari Semarang sampai Semarang uangnya harus eh, cukup gitu ya. Jangan sampai nanti dari Surabaya, dari perjalanan Jawa Timur sejumlah kota harus dikunjungi, nanti uangnya habis ke Jawa Timur aja, dia nggak bisa balik ke sini. Gitu. Jadi persoalan TSP ini adalah menentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh pedagang jika dia berangkat dan berakhir di kota yang sama.
Syaratnya adalah setiap kota yang ditarget itu harus dikunjungi sekali saja. Gitu ya, tidak boleh ada yang kelewatan, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Jadi masalah Hamilton atau Euler kalau gini? Hamilton ya, jadi ini masalah sirkuit Hamilton. Contohnya, misalnya kita punya ditarget harus mengunjungi 4 kota ini. Kemudian jarak dari kota satu ke kota yang lain itu sudah ditentukan. Dari P ke Q 12, dari ke P ke R 10, dari R ke T 15, dari Q ke T 8. Lalu PT 5, 9 ini PR. Kalau kita lihat, semua titik degrinya 3. Padahal jumlah titiknya 4. Oh, berarti ini graf lengkap. Kalau graf lengkap, pasti punya sirkuit Hamilton. Gitu ya. Nah, jadi kita harus merancang dulu nih rutenya mana aja ya. Supaya kita bisa menghemat pengeluaran. Jadi, ada beberapa rancangan yang bisa dilalui. Yang pertama, sirkuit Hamiltonnya begini. Dari P itu ke Q dulu, lalu ke R, kemudian ke T, lalu ke P. Ya, P, Q, R, T, P. Ya, jadi modelnya begini. P, Q, R, T, P. Ya kan, kembali ke P. Yang kedua, P, Q, T, R, P. Jadi, bujur sangka, kotak. Kemudian yang sirkuit ketiga, dari P ke R dulu ke bawah, lalu ke Q, ke T, ke P. Gitu ya. Kan ada jalan yang tidak usah dilewati. Boleh dong, karena grafnya lengkap. Jadi semua titik itu punya jalur ke titik yang lain. Nah, tinggal kita milihnya yang mana kan gitu ya. Nah, setelah dihitung-hitung, dari ketiga jalur itu, ternyata H1 itu melewati 41 kilo. Yang H2 melewati 45 kilo. Yang H3 32. Jadi minimum sirkuit Hamiltonnya itu adalah jalur PRQTP. Jadi PR 10, Q 9, lalu T 8, kemudian kembali ke P 5. Gitu ya. Jadi 10 tambah 9 tambah 8 tambah 5. 27 tambah 5, 32. Gitu. Jadi ini yang apa namanya kasus TSP, gitu ya. Oke, nah sirkuitnya seperti ini kalau digambarkan rutenya tadi. Ini jalur pertama, kedua, ketiga. Nah ini yang paling kecil, karena kan kita menjumlahkan ininya ya. Oke, yang kedua, kalau tadi kasus Hamilton, ini Euler. Jadi persoalan tukang pos. Nah tukang pos itu kan gini. Dulu ditemukan oleh Megan tahun 62. Jadi seorang tukang pos itu akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di sebuah daerah. Jadi dia merencanakan rute perjalanannya supaya dia melewati jalan itu tepat satu kali dan nggak balik gitu. Jadi maksudnya mm, jangan sampai jalan ke sana, aduh yang sana belum diantar gitu ya. Jadi dia harus melewati jalan itu satu kali aja, tidak boleh ada yang diulang dan bisa kembali ke tempat semula dia berangkat. Nah, karena diharuskan melewati jalan itu hanya satu kali aja, maka ini persoalan Euler. Jadi tidak boleh ada jalan yang kelewatan. Kalau Hamilton kan boleh ada jalan yang tidak dilewati ya. Yang harus dikunjungi tepat sekali itu kalau Hamilton kota titiknya, kalau ini garisnya. Nah, jadi permasalahan ini merupakan persoalan sirkuit Euler. Nah, kalau sirkuit Euler berarti persoalannya harus dicek dulu. Apakah setiap titiknya genap? Kalau ada satu yang ganjil, berarti sirkuitnya nggak ada. Gitu ya. Oke, kita cek. 2, 4, 4, 2, 4, 4. Aman. Berarti ini ada sirkuit Euler. Sirkuit Eulernya gimana? Kita mulai, kalau sirkuit Euler sih mulainya bebas ya. Karena apa namanya pasti bisa kembali. Tapi kalau lintasan kita pilih yang
ganjil degree-nya. Oke, jadi ini misalnya kita mulai dari A. Lalu dari A ini karena garisnya harus dilewati satu kali, titiknya kan akan terkunjungi satu kali ya. Semuanya pasti titiknya akan terkunjungi, jadi kita gambar dulu aja. Kemudian dari A, kita ambil yang paling kecil, apa namanya, jaraknya. Jadi itu, oke, kita pilih dulu. Sorry. Yang terpilih seperti ini. Saya gambarkan dulu. Ya, semua jalan harus dilewati, berarti dari sini titiknya kita gambarkan dulu. Ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, F, kemudian ke C, ke E, ke B, lalu ke F, baru kembali ke A. Gitu ya. Ini semua jalannya dilewati semua ya. Oke. Nah, jadi lintasannya begitu. Kita merancang lintasannya supaya kita bisa berangkat dari satu titik dan kembali ke titik semula dengan melewati setiap jalurnya itu tepat satu kali. Ya, ini persoalan tukang pos. Jadi lintasannya seperti ini. Kalau ini sih nggak ada kasus minimum maksimum ya, karena semua jalan harus dilewati, harus kelewatan semua. Kalau yang Hamilton kan karena tersedia jalan banyak banget dan kita harus memilih lintasan yang paling pendek, maka kita boleh melewatkan garis yang tidak perlu kita lalui. Kalau ini kan harus dilewati semua ya, jadi kasus minimum itu tidak berlaku di sini. Oke, ada pertanyaan untuk Euler dan Hamilton? Oke, kita coba contohnya yuk. Apakah ini graf Euler? Gimana caranya kalau mau ngecek ini Euler atau tidak? Graf Euler itu berarti ada sirkuit ya. Nah, tinggal dicek aja degree-nya. Semuanya harus genap. Ini 4, ini 4, ini 3. Jadi dia bukan Euler. Ini 4, ini 4. Nah, tapi ternyata dia ganjil. Kalau ganjilnya 2, maka kita bisa apa namanya, buat lintasan Euler. Jadi grafnya graf semi Euler gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini graf Euler, berarti kalau graf Euler itu harus ada lintasan, harus ada sirkuit Euler. Dari berangkat kembali ke titik akhirnya tuh di tempat yang sama. Nah, syaratnya adalah derajat setiap titiknya genap semua. Dan ini ada ganjil 2, berarti ini bukan graf Euler, gitu ya. Oke, berikutnya selesaikan permasalahan TSP. TSP itu adalah setiap garisnya dilalui, tapi harus berangkat dari mana gitu ya. Nah, itu yang apa namanya harus kita selesaikan. TSP itu titik ya, maaf. TSP itu adalah setiap titiknya dilalui satu kali. Jadi kita bisa apa namanya merancang. Ini Hamilton ya. Dari sini, kalau dari titik A, kita lihat 4, 4, 4, 4, 4. Oke, jadi kita bisa apa namanya membuat sirkuit Hamiltonnya. Dan kalau kasus perjalanan salesman pasti harus sirkuit Hamilton ya. Kita pilih yang kecil coba. Dari 4, ada banyak ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa merancang dulu ke sini. Lalu 3 sini. Kemudian ini. Kemudian ini 4, ini 6. Kalau ke sini, ini 2 kali ya, berarti nggak boleh. Nah, ini ke sini 6, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
total perjalanan yang dilalui adalah 4 tambah 3 tambah 5, 12, ditambah 6, 18, tambah 5 lagi berarti 23. Jadi menempuh perjalanan sepanjang 23 yaitu dari A ke C dulu, dilanjutkan ke E, dilanjutkan ke B, terakhir ke A lagi. Gitu ya. Ya, itu kasus Hamilton dan Euler. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan yang kasus terpendek atau lintasan terpendek, dan itu menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi nanti mungkin kalian akan ketemu algoritma Dijkstra pada lintasan terpendek. Nah, lintasan terpendek itu prinsipnya begini. Jadi algoritma ini akan membandingkan setiap titik yang ada di dalam graf tersebut. Nah, lalu setiap titiknya itu kan terhubung oleh garis yang mempunyai bobot. Jadi nanti akan dimulai dari titik mana, kemudian algoritmanya adalah dari sebuah titik itu dibuat matrik adjasensi ya. Jadi dari titik ini ke titik ini ada garis atau tidak gitu. Kita buat matriknya, lalu akan dicek misalnya dari A ke B, dari A itu ada jalur ke B sama ke C. Nah, dari B berapa ke C berapa. Itu dipilih yang paling kecil. Selalu begitu. Nah, kalau yang paling kecil terpilih, maka titik yang tujuan terpilih tadi menjadi titik awal pada apa namanya iterasi berikutnya. Selalu dari titik ini dia akan ngecek di matrik adjasensinya ada nggak jalur ke sana. Nah, kalau ada, dicek bobotnya berapa, lalu dipilih yang paling kecil. Nah, lintasan berikutnya itu akan membandingkan dengan memorinya dia. Tadi waktu saya sampai ke sini itu dia sudah menempuh berapa gitu. Jadi dia akan membandingkan bobot yang dilalui dengan yang sudah terjadi. Implementasinya ini bisa pada apa namanya mencari jalur tercepat atau pada pengiriman data, kemudian pemasangan jalur telepon, macam-macam, gitu ya. Oke, jadi ini berkaitan pada koneksi tercepat pada jaringan komputer atau lintasan terpendek, bisa kereta api atau jalur darat dan lain-lain, gitu ya. Kita coba. Nah, algoritmanya seperti ini. Jadi prosedur yang digunakan untuk mencari jalur atau lintasan terpendek dari titik awal ke titik akhir pada sebuah graf berbobot. Graf berbobot itu adalah graf di mana lintasannya ada nilainya, gitu ya. Garisnya itu ada nilainya. Nah, nilai itu seperti yang pernah saya utarakan, dia bisa berupa muatan, bisa berupa speed, kecepatan, bisa juga berupa jarak, gitu. Nah, prosedurnya seperti ini. Kita akan mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simbol-simbol pendahulu. Kemudian simbol yang terpilih itu akan kita tambahkan untuk membentuk lintasan-lintasan yang kita lalui dari awal sampai akhir. Nah, ini dilakukan iteratif, berulang sampai akhirnya simbol yang ada di graf itu sudah terkunjungi semua. Gitu ya. Artinya kita sudah sampai titik akhir. Tuh. Oke, nah prosedurnya seperti ini. Mula-mula semua titik akan kita boboti tak terhingga dulu, karena nih ya, tak berhingga kita anggap tidak ada yang apa namanya jalurnya. Nanti kita pilih titik awal, lalu setiap titik kita beri isikan. Kalau di dalam dari titik awal itu ada jarak ke titik berikutnya, maka nilainya kita masukkan. Nah, nanti lalu kita bandingkan manakah dari dua titik yang terhubung itu yang mempunyai bobot paling kecil. Oke. Oke, S itu tempat menyimpan atau himpunan yang kita sediakan untuk menyimpan titik-titik yang sudah kita kunjungi. Nah, nilai awalnya semula kosong ya, karena grafnya belum terbentuk. Jadi ini inisialisasinya. Oke.
Nah, lalu selama titiknya belum masuk, masih ada titik yang belum masuk ke dalam himpunan S, iterasi itu akan selalu dilakukan. Sampai nanti S-nya, titiknya itu akan masuk semua ke dalam himpunan himpunan S, atau himpunan titik-titik yang sudah kita kunjungi, gitu ya. Oke, ini algoritmanya. Kita coba di gambarnya ya. Gambarnya itu begini misalnya. Katakanlah kita mau mengunjungi dari A sampai Z. Ada jalan yang bisa kita lalui dengan bobotnya seperti ini. Ini gambar aslinya. Jadi dari A ke B itu 4, dari B ke D 5, dari C ke E 10 gitu ya, dan seterusnya. Lalu lewat jalan mana, lintasan terpendek mana yang harus kita pilih supaya kalau kita melakukan perjalanan dari A sampai Z itu menempuh jarak paling kecil gitu ya. Nah, algoritmanya begini kalau kita gambarkan secara grafik ya. Mula-mula semua titik ini kita beri A-nya sebagai titik awal kita beri nilai 0, lalu titik yang lain kita beri nilai tak terhingga karena iterasi belum berlaku. Jadi ini masih inisialisasi. Sekali lagi kenapa tak terhingga? Karena kita mau memilih nilai yang paling kecil. Jadi kalau belum dihitung maka kita anggap dia besar banget gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari A nih. Kita pilih step 0-nya inisialisasi, lalu kita pilih dari A, step 1, A-nya kita lingkari dulu ya. Sebagai gambaran kalau kita lingkari ini berarti titik ini terpilih. Jadi di algoritmanya ini masuk ke dalam himpunan S, gitu ya. Nah, dari A programnya akan mencari jarak, dia akan mencari nilai. Kan kita sudah membuat matrik nih. Dari A sampai B itu 4. Kemudian dari A sampai C 2. Kalau B ke D 5. eh, B, C 1 dan seterusnya. Database-nya sudah ada dalam bentuk matrik, gitu ya. Nah, lalu kita hitung nih. Dari A ke B itu di data 4. Sementara kalau A dan C, dari A ke C itu di data 3. Kita akan mencari nilai minimum antara 4 dan 2. Ternyata kan lebih kecil ke C kan? Maka C itu terpilih sebagai jarak terpendek dari A. Nah, jadi kalau dari A ke C itu berarti panjangnya 2, lalu kita kasih tanda bahwa untuk sampai ke C, itu tadi kita lewat A. Demikian juga ke sini. Ini prosedur sebelum terpilih ya. Dari A ke B, sampai ke B itu nilainya yang sudah kita lalui 4, dengan titik berangkatnya A. Nah, kalau sudah tidak ada titik lain yang terhubung langsung, berarti langkah berikutnya adalah membandingkan 4 dan 2 ini. Nanti akan kita pilih yang lebih kecil. Nah, ternyata setelah kita bandingkan, ternyata C mempunyai jarak lebih pendek dibandingkan kalau lewat B, kan gitu ya. Maka C akan terpilih pada step kedua sebagai titik awal berikutnya. Nah, C ini terpilih dan kita masukkan ke S. Jadi, ini masuk dalam titik yang dikunjungi berikutnya. Titik yang dikunjungi kedua gitu ya. Jadi ke C dulu. Nah, berikutnya dari C ini kita cek kalau dari C ke B jaraknya 1. Berarti 1 itu kita tambahkan dengan untuk sampai ke C itu sudah melalui 2. Jadi 1 tambah 2. Berarti nanti untuk sampai ke B lewat C itu melewati 3 kilometer katakanlah gitu ya, 3 kilometer ya begitulah. Nah, 3 kilometer itu dibandingkan dengan data yang sudah ada dengan 4 diambil yang lebih kecil. Karena kalau lewat C itu 3, sedangkan langsung dari A ke B 4, maka 4 ini akan kecoret. Jadi, nah ditumbuk begitu. Untuk sampai ke B itu ternyata hanya butuh 3 kilo, tapi lewat A dulu. Jadi 2 kilo ke A dulu baru ke dari A ke C dulu baru ke B. Sehingga rutenya begini. Untuk sampai ke B itu dari A ke C baru ke B, eh, jarak yang ditempuh adalah 3. Lalu berikutnya dari C ke D. Ini juga dari C ke D itu 8.
Tapi kan kita sudah melangkah 2 ya. Jadi 10. Nah, 10 kita bandingkan kalau lewat B. 10 kalau lewat B tadi itu 4, lalu tambah 5, 9. Jadi kalau lewat sini 9, kalau lewat sini 10, gitu ya. Kemudian yang ke E, dari 2 tambah 10, 12. Yang lain tidak ada ya. Jadi sekarang kita tulis dulu kalau, sorry. Ini ke D itu 10, ya, karena kalau lewat sini, eh oh ya, dari A ke sini nggak ada ya. Jadi ini 10, lalu ke sini 12. Nah, sekarang berikutnya dari C kita pilih mana? 3 atau 10 atau 12. Pilih yang paling kecil. Di titik berikutnya tentu yang terpilih adalah B, karena ini paling kecil. Nah, B itu kita lingkari nanti. Dia masuk sebagai langkah ketiga. A, C, B. Gitu ya. Nah, jadi di step keempat nanti kita mulai dari B. Dari B, kita ke D, itu langkahnya adalah 3 tambah 5, 8. Kemudian nggak ada yang lagi kan? Ya sudah, berarti hanya ini aja. Berarti di rute berikutnya B akan terpilih. Sorry, D akan terpilih. Nah, ini sudah titik yang sudah dilingkari tidak diuji lagi ya. Sekarang dari D, tinggal ke E atau ke Z. Kalau ke E, berarti dari 8 ditambah 2, 10. Sementara E punya kemungkinan bisa langsung dari C. Kalau dari C itu 2 tambah 10, 12. Sementara kalau lewat sini 10. Nah, itu diambil yang lebih kecil. Sedangkan kalau dari D ke Z itu dari 8 tambah 6, 8, 6, 14. Jadi sekarang kita masukkan dulu. Ke sini 10, sini 14. Gitu ya. Nah, dari 10 dan 14 kita ambil yang lebih kecil. Lebih kecil E, berarti ini kepilih nih. Nah, kemudian baru dari E, yang belum terpilih adalah Z. Z bisa dari dua arah ya. Lewat D bisa, lewat E bisa. Kalau lewat D, berarti kita perlu 14 kilo. Kalau dari E, kita perlu 13. Nah, kita bandingkan 14 dengan 13. Ambil yang lebih kecil. Berarti ini nanti akan tergantikan dengan 13. Nah, gitu. 13 itu lewat mana? Lewat sini. A, C, B. Sorry, 13 itu lewat sini dong ya. Ini salah ya urutannya ya. 13 itu lewat A, C, kemudian, sorry. Sini ding. A, B, D, C. Benar nggak? Yang sini. A, C. Oh, ke sini deh. Dari A ke C 2 kilo, lalu ke B dulu 1, 3, 3, kemudian ke D, kemudian baru ke E. Oh, ini ya benar ya. E baru ke sini Z. Ya benar ini. A, C, B, D, E. A, C, B, D ke sini. Tidak langsung Z ya. Tapi ke bawah dulu baru tambah 3. Ya. Jadi untuk sampai ke Z dari titik A itu lewatnya ke C dulu, kemudian lanjutkan ke B, berikutnya ke D, lalu lewat E dulu, kemudian ke Z. Ini yang disebut dengan algoritma Dijkstra. Jadi dia membandingkan setiap titik di dalam lintasannya untuk diambil yang paling kecil. Maka lintasan yang terpendeknya akan terbentuk. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Nah, ini untuk tugas ya. Kalian coba mencari lintasan terpendek dari titik U ke D. Lintasan terpendek ya.
Jadi nanti kalian akan membandingkan apa namanya setiap titik ke sana itu ambil yang paling pendek. Kira-kira lewat mana? Gitu ya. Oke. Ini tuh ada yang kembar kayaknya. Sebentar kita cek. Ada. Oke. Oke, aman ya. Nilainya ada semua. Ya. Coba ya. Ini untuk tugas. Ya itu, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, berarti hari ini saya akhiri dulu. Nanti em, minggu depan kita lanjutkan dengan materi pohon atau graf. Oke, yuk kita absen dulu yuk. Maaf Bu, kamera saya Oke. ngebug Bu. Oh iya, boleh nggak apa. Oke, oke, senyum sekali lagi. Tunggu ya. Oke, terima kasih hadirnya. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.